Bab 3. Pertemuan. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul dan berpisah dengan sebab cinta karena Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 660 dan Muslim nomor 1031. Nafisa kembali ke rumah saat waktu Isya sudah lewat hampir 2 jam yang lalu. Dan Nafisa melaksanakan sholat maghrib di masjid karena takut waktunya akan habis kalau dia menunggu melaksanakannya saat sampai di rumah. Nafisa sampai di rumah dan dia melihat 2 mobil mewah yang terparkir rapi di depan rumahnya. Assalamualaikum. Salam Nafisa saat memasuki rumah dan ternyata semua orang sedang berkumpul di ruang tamu. Waalaikumsalam. Jawab salam semua orang yang ada di ruang tamu dan mengalihkan tatapannya ke arah Nafisa. Queen, Abi tadi bilang pulang sebelum maghrib. Tapi kenapa kamu baru pulang jam segini? Tanya Abi Bakir. Maaf Abi, Queen terlalu asik bermain. Dan juga saat Queen pulang jalanan sangat macet. Jawab Nafisa dengan menyesal. Apalagi ditambah dengan rasa risih karena semua orang masih menatap dirinya. Ya udah, sana kamu mandi dan sholat Isya dulu. Perintah Abi Bakir. Iya Abi, kata Nafisa menuruti perintah abinya. Tapi sebelum menuju lantai 2, Nafisa menyerahkan kotak pisang keju pesanan Mbak Putri dan syukurnya, Mbak Putri sedang berada di dapur untuk menyiapkan minuman dibantu oleh Bu Ati. Keluarga Fayat. Ya Allah, apakah hamba akan bisa menjalani semua ini? Apalagi kelihatannya, wanita yang nanti akan menjadi istri kedua hamba sangat begitu dipenuhi cinta dan kasih sayang di dalam keluarganya, kata Adnan di dalam hatinya saat melihat Nafisa. Ya, dialah Muhammad Adnan Fayat yang akan menikahi Nafisa dan menjadikan Nafisa istri keduanya untuk menepati janji oleh omanya. Bahkan umur Adnan dan Nafisa berjarak terlalu jauh, yaitu 10 tahun. Dan istri pertamanya 5 tahun lebih tua dari Nafisa. Adnan tidak yakin istri pertama yang sudah dinikahinya selama 5 tahun ini akan menerima semua ini dengan ikhlas. Apalagi dilihat dari senyuman paksa yang ditampilkan oleh istri pertamanya itu. Ingin rasanya Adnan kabur dari situasi ini. Tapi sayangnya, janji sudah diucapkan oleh omanya. Dan Adnan harus menepatinya agar nanti omahnya tidak akan diminta pertanggungjawaban atas janjinya ini. Istri pertama Adnan bernama Lestari Maharani, biasa dipanggil Tari. Dia adalah seorang mantan model pakaian wanita yang dulunya sangat terkenal karena kecantikannya. Adnan bertemu dengan Lestari di sebuah acara penampilan baju terbaru dari butik temannya, dan dari sanalah Adnan berkenalan dengan Lestari sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah tanpa ada embel-embel pacaran. Penampilan Lestari sangat beda jauh dengan Nafisa yang menutup semua badannya, terkecuali muka dan telapak tangannya. Lestari tidak menggunakan hijab dan sering menggunakan celana ataupun dress di atas lutut. Tidak lama Nafisa kembali ke ruang keluarga dengan menggendong seorang bayi laki-laki yang sangat gembul. Dan itu membuat Adnan gemas untuk mencubit pipi bayi tersebut. Queen, sini. Panggil Umi Fatimah kepada Nafisa agar duduk di tengah-tengah dia dengan suaminya. Sini, biar Davi sama Mbak, kata Mbak Putri yang ingin mengambil Davi dari gendongan Nafisa. Tapi sayangnya, bayi itu malah mempererat pegangannya di hijab Nafisa. Biar Davi sama Queen aja Mbak, kata Nafisa dan membawa Davi untuk duduk di sofa. Sekarang kita mulai. Silakan untuk Adnan, kata kakek mempersilakan Adnan untuk memulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembukaan dari Adnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam dari semuanya. Langsung ke intinya saja. Tujuan saya dan keluarga kesini ingin melamar Nafisa menjadi istri kedua saya. Beritahu Adnan. Semua orang di sini pasti tahu kalau pernikahan ini terjadi karena janji yang harus ditepati. Tapi demi Allah, saya ikhlas untuk melakukan ini. Dan saya ke depannya
akan berusaha untuk adil dalam pernikahan ini, sambung Adnan. Gimana Nafisah? Apa kamu mau menerima lamaran dari putra kami Adnan? Tanya Mami Fitria selaku orang tua dari Adnan. Sebelum saya menerima lamaran ini, saya mau tanya dulu. Apakah istri pertama Mas Adnan, yaitu Mbak Tari, ikhlas dengan pernikahan ini? Tanya Nafisa tanpa menjawab pertanyaan dari Mami Fitria. Lestari yang ditanya seperti itu gelabakan karena bingung harus menjawab pertanyaan yang bahkan tidak ada di pikirannya. Sebenarnya, kalau boleh jujur, Lestari tidak ikhlas ini terjadi. Tapi karena ancaman dari Mami Fitria dan keluarga Adnan, maka Lestari harus menerima semuanya. Insya Allah saya ikhlas, jawab Lestari dengan terpaksa. Dan Adnan tahu kalau istrinya itu bohong karena nada bicaranya yang berbeda. Karena bagaimanapun, Adnan sudah hidup selama 5 tahun bersama Lestari. Dan dia tahu semua kebiasaan Lestari. Apalagi dengan nada bicara bohong Lestari. Setelah mendengar jawaban dari Mbak Tari, Nafisa ikhlas untuk menerima lamaran dari Mas Adnan untuk menjadi istri keduanya. Kata Nafisa dengan menundukkan pandangannya. Alhamdulillah, makasih Nafisa, kamu sudah mau menepati janji Oma dan nenek kamu. Kata Oma Melati dengan senyuman bahagianya. Oma tidak perlu berterima kasih. Ini sudah takdir Nafisa untuk menjadi istri kedua Mas Adnan. Kata Nafisa menampilkan senyuman tulusnya dan syukur saja Davi yang berada di pangkuannya paham dengan situasi ini, sehingga bayi itu hanya diam dan memainkan tangan Nafisa yang ada di genggamannya. Sekarang kita akan mencari tanggal untuk pernikahan mereka, kata Abi Bakir. Gimana kalau 2 minggu lagi? Lebih cepat lebih baik, usul Opa Sadidi kakek dari Adnan. Gimana, kalian berdua setuju? Tanya Umi Fatimah kepada Nafisa dan Adnan. Adnan setuju, jawab Adnan. Nafisa juga setuju dengan keputusan Opa, jawab Nafisa. Nafisa maunya pernikahan seperti apa, biar bisa disiapkan dari sekarang? Tanya Adnan kepada Nafisa yang mendongakkan kepalanya. Nafisa ingin pernikahan ini diadakan di rumah dengan sederhana. Hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat Nafisa saja, jawab Nafisa. Kalian semua pasti paham dengan situasi Nafisa sekarang, sambung Nafisa. Kalau itu kemauan kamu, kami semua terima, kata Umi Fatimah dan mengelus punggung putrinya itu. Ya udah, kalau gitu kita akan menyiapkan semuanya dari sekarang, kata Mami Fitria. Kalau gitu kami semua pamit pulang karena hari sudah terlalu malam. Pamit Papi Firdaus mewakili semua keluarganya. Assalamualaikum. Salam dari keluarga Fayat. Waalaikumsalam, jawab salam dari keluarga Kairin. Setelah itu keluarga Fayat pulang ke rumahnya masing-masing. Karena Adnan dan Lestari sudah 2 tahun lamanya memutuskan tinggal di rumah mereka sendiri yang dibeli oleh Adnan sendiri. Karena Adnan dan Lestari sudah 2 tahun lamanya memutuskan tinggal di rumah mereka sendiri, yang dibeli oleh Adnan sendiri. Kalau kalian belum tahu, Adnan adalah seorang pengusaha sukses terkenal di kota ini. Sekarang Adnan dan Lestari di perjalanan untuk pulang ke rumah mereka. Keadaan mobil yang hening membuat Lestari bosan. Mas, panggil Lestari kepada Adnan yang dari tadi fokus untuk nyetir. Iya sayang. Kenapa? Tanya Adnan menatap Lestari sebentar dan setelah itu kembali menatap ke depan. Harusnya aku yang nanya. Kenapa Mas dari tadi diam saja nggak seperti biasanya? Tanya Lestari mengeluarkan isi pikirannya. Mas mau tanya sama kamu. Apa kamu benar-benar ikhlas untuk Mas poligami? Tanya balik Adnan tanpa menjawab pertanyaan dari Lestari. Kalau boleh jujur, sebenarnya aku tidak ikhlas. Apalagi nanti cinta Mas harus dibagi 2. Tapi untuk Mas berbakti dengan keluarga Mas, maka aku akan belajar untuk ikhlas dan menerima ini semua.
Jawab Lestari dengan senyuman di bibirnya. Walaupun sebenarnya hatinya sangat sakit untuk mengucapkan itu. Maaf, Mas nggak bisa menepati janji Mas dulu yang akan menjadikan kamu satu-satunya wanita di hati Mas, kata Adnan menyesal. Aku yakin, bagaimanapun ke depannya, Mas tidak akan membagi hati Mas untuk wanita lain, karena Mas hanya akan mencintai aku seorang diri, kata Lestari dengan percaya dirinya. Padahal dia dan semua orang tidak akan tahu ke depannya seperti apa. Adnan cuma diam mendengar perkataan istrinya, karena dia tidak bisa mengiyakan perkataan Lestari kalau hatinya tidak akan terbagi. Adnan tidak bisa mengelak kalau sebenarnya dia sudah jatuh hati saat pertama kali melihat Nafisa. Mas, apa nanti Nafisa akan tinggal di rumah kita? Tanya Lestari. Iya, karena rumah kita akan menjadi rumah dia juga, jawab Adnan. Tapi kalau kamu keberatan dengan Nafisa di rumah kita, Mas akan mencarikan rumah baru untuk Nafisa, beritahu Adnan. Aku tidak keberatan sama sekali. Malah aku senang nanti kalau kamu pergi kerja keluar kota. Aku ada temannya di rumah, kata Lestari. Tidak terasa, mereka sudah memasuki pekarangan rumah dan Adnan memarkirkan mobil di bagasi.